Halo Sobat Dorayaki, selamat datang kembali di channel ini. Siapa nih yang udah gak sabar nunggu kelanjutan dari film Ayla? Nah, kira-kira gimana ya nasib Ayla selanjutnya? Sebelum Dorayaki mulai alur ceritanya, Dorayaki mau ingetin kalau di video ini akan berisi full spoiler dari filmnya. Sebelum Dorayaki mulai ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Dorayaki ya. Oke, sebelum kalian tambah penasaran, yuk kita langsung ke pembahasan alur film part 2-nya. Cekidot. Dorayaki. Sulaiman memiliki ide untuk memasukkan Ayla ke dalam sebuah koper dan akan membawanya ke Turki. Ayla mengikuti perintah ayahnya dan tidak bersuara saat di dalam koper. Sulaiman membawa koper tersebut dengan wajah yang terlihat tenang. Awalnya, koper tersebut lulus dari pengecekan barang, namun tiba-tiba seseorang memanggilnya. Kepala sekolah Ankara telah melaporkan bahwa Ayla telah hilang dari sekolah. Lalu koper Sulaiman pun dibuka dengan paksa dan akhirnya mereka menemukan Ayla di dalam koper. Açın valizi. Dengan perkataan temannya yang bisa meyakinkan Sulaiman bahwa pasti ia akan kembali ke sini, Sulaiman akhirnya membesarkan hatinya untuk rela pergi meninggalkan Ayla. Lalu, Sulaiman memberikan janji kepada Ayla, "Ayah akan kembali dan kita tidak akan terpisahkan." Seorang ayah berjuang untuk anak-anak mereka. Seorang ayah hidup untuk memenuhi janji. Mereka pun merelakan kepergian satu sama lain dengan pelukan terakhir yang diberikan oleh Sulaiman. Sulaiman pun pergi menaiki kapal. Namun Ayla tetap menatapnya dari belakang sambil terus menangis. Akhirnya Sulaiman sampai di Turki dengan sangat berberat hati. Namun Nuran tidak datang untuk menjemputnya. Ternyata Nuran sudah menikah karena tidak sabar menunggu kepulangan Sulaiman. Nuran terlalu berharap dan terlihat sangat kecewa dengan Sulaiman karena ia merasa bahwa Sulaiman sudah tidak peduli lagi kepadanya karena Sulaiman tidak kunjung pulang. Sulaiman pun mengirim surat kepada ayahnya bahwa ia akan mengikuti semua perintah termasuk menikahkannya dengan gadis pilihan ayahnya. 5 bulan telah berlalu semenjak perpisahan mereka. Sulaiman telah menikah dengan wanita pilihan ayahnya yang bernama Nimet. Namun Sulaiman seperti tidak peduli terhadap Nimet karena dia hanya fokus untuk mencari Ayla melalui kedutaan Korea di Turki. Nimet adalah seorang istri yang penyabar. Ia malah mendukung apa yang dilakukan Sulaiman tentang Ayla. Nimet membantu apa yang dilakukan oleh suaminya. Ia pergi ke kedutaan Korea untuk menggantikan suaminya menemukan informasi mengenai Ayla. Mulai sejak ini, Sulaiman mulai terbuka dengan Nimet dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Namun berita duka, pada saat itu karena perang masih berlangsung di Korea, kedutaan sulit untuk menemukan orang. Sulaiman pun sangat sedih karena hal itu dan selalu memikirkan Ayla tiap harinya. 47 tahun telah berlalu. Gempa besar terjadi di Turki. Gempa ini disebut dengan gempa Narmara. Sulaiman terdiam dan mengingat bahwa fotonya bersama Ayla masih ada di dalam. Dia pun masuk ke dalam rumah untuk mengambil foto itu. Tiada hari tanpa ia memikirkan janjinya kepada Ayla. Lalu ia berkata kepada Nimet, "Aku tidak akan mati sebelum aku memenuhi janjiku." Hingga suatu malam, Sulaiman memimpikan Ayla dan Ayla berkata, "Baba, aku akan datang, Baba." Tiba-tiba
Nimet membangunkan Sulaiman dan berkata bahwa akan ada perayaan persahabatan 60 tahun Korea dengan Turki dan mereka ingin membantu Sulaiman untuk mencari Ayla hidup ataupun mati. Sulaiman pun diwawancarai oleh sekelompok orang yang ingin membuat film tentang perang 60 tahun yang lalu. Namun mereka ingin mengangkat cerita mengenai kisah Sulaiman yang menyelamatkan seorang anak kecil di masa perang tersebut. Sulaiman sangat senang hingga tak mampu berkata apa-apa. Mereka mulai mencari keberadaan Ayla dengan menelusuri teman-teman Ayla. Mereka mendatangi gedung arsip Korea Selatan untuk menemukan data-data Ayla. Namun kebanyakan data-data tersebut telah habis dibakar. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mencari teman-teman satu sekolah Ayla yang masih hidup. Dan akhirnya mereka menemukan teman Ayla yang berkata bahwa ia mengingat Ayla. Bertemulah akhirnya mereka dengan seorang wanita. Lalu mereka memberikan foto Sulaiman saat masih muda bersama dengan Ayla. Dan memang benar bahwa dia adalah Ayla. Ayla pun mengingat babanya yang selama ini merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dia pun menangis akan kerinduan. Seoul 2010. Sulaiman kembali ke Korea yang sudah berubah total. Dia menyesali bahwa anaknya Ayla tumbuh tanpa dia di kota yang besar ini. Tibalah Sulaiman di Taman Angkara, tempat yang dulunya adalah sekolah Ayla. Sulaiman duduk dengan sabar di sebuah kursi ditemani Minet, hingga akhirnya anaknya Ayla datang menghampirinya. Mereka pun berpelukan sambil menangis, melampiaskan rindu dan kesedihan mereka. Seorang ayah berjuang untuk anak mereka. Mereka hidup hanya untuk memenuhi janji mereka kepada anak-anaknya. Sebuah janji. Akhirnya Sulaiman dan Ayla bertemu pada tanggal 10 April 2010 di Seoul dan tidak pernah pergi lagi. Nah, gimana nih filmnya menurut kalian sahabat Dorayaki? Jangan pada mewek ya nontonnya. Mewek itu berat loh, biar Dorayaki aja. Untuk kali ini sekian dulu ya dari Dorayaki. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Oke, see you guys!